Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah. Pertama, yang paling utama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat-nikmatnya kepada kita semua, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu, berjumpa dalam acara Mutiara Iman yang diadakan oleh Kompas TV. Mudah-mudahan dengan adanya acara ini bisa meningkatkan iman kita bersama. Sholawat beserta salam semoga senantiasa melimpah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita minadz zulumati ilan nur. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, keadaan seseorang ketika akan meninggal dunia berbeda-beda. Yang pertama, ketika orang akan meninggal dunia diuji oleh Allah lewat sakit terlebih dahulu. Yang kedua, orang yang akan meninggal dunia dalam keadaan sehat walafiat. Yang pertama, orang ketika akan meninggal dunia dalam keadaan sehat walafiat. Contoh, ketika kecelakaan, tertabrak motor, tertabrak mobil, tertabrak kereta api dan lain sebagainya. Ini salah satu orang meninggal dunia tapi dalam keadaan spontanitas. Ada lagi orang akan meninggal dunia dalam keadaan sakit. Saya terangkan dulu mengenai orang yang akan meninggal dunia tapi dalam keadaan sehat walafiat. Contoh, di salah satu daerah ada seorang ibu kemudian menyusui anaknya. Anaknya bangun, tapi ternyata ibunya tidak bangun. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada yang mati semacam itu. Ada lagi ketika orang meninggal dunia dalam keadaan sujud yang terakhir. Contoh, ada orang meninggal dunia dalam keadaan sholat Jum'ah. Pada sujud yang terakhir, ternyata nggak bangkit sujud. Setelah dilihat, ternyata meninggal dunia dalam keadaan sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah, orang-orang yang demikian itu termasuk orang yang mati dalam keadaan husnul khotimah. Mati dalam keadaan bersujud kepada Allah. Ini yang sangat kita harapkan sebagai orang Islam. Ada kalanya orang meninggal dunia dalam keadaan mabuk, dalam keadaan berzina, dalam keadaan maksiat kepada Allah. Banyak orang meninggal dunia minum minuman keras, kemudian meninggal dunia. Banyak anak-anak muda-mudi yang semacam itu. Ketika orang meninggal dunia dalam keadaan seperti itu, bisa menjadikan na'udzubillah min dzalik, matinya dalam keadaan kafir. Oleh sebab itu, akhir hayat kita diusahakan semaksimal mungkin bagaimana caranya supaya meninggal dunia dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sangat penting. Kemudian yang kedua, orang akan meninggal dunia diuji oleh Allah lewat sakit terlebih dahulu. Sekarang banyak sakit-sakit yang mengagetkan.
sakit jantung mati, sakit stroke banyak, dan juga sakit-sakit yang lain. Dan apabila orang yang beriman kepada Allah kemudian mau meninggal dunia, diuji oleh Allah lewat sakit terlebih dahulu, mari kita lihat sabda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah seorang muslim yang terkena musibah, sakit, penyakit atau yang lain, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya bagaikan gugurnya dedaunan dari pohonnya. Maka ketika orang akan meninggal dunia, kemudian Allah menguji lewat sakit dahulu, maka orang tersebut bisa terkurangi dosanya. Tapi dengan catatan, orang itu adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Para pemirsa Kompas TV yang dirahmati Allah, proses kematian sebelum malaikat Israel datang mencabut ruhnya, maka terlebih dahulu para malaikat datang dari langit turun ke bumi. Tergantung yang mau dicabut ruhnya oleh malaikat Israel, orang muslimkah atau orang kafirkah? Kalau orang muslim, ketika dicabut oleh malaikat Israel sebelumnya, maka datang malaikat-malaikat pakaiannya serba putih, turun dari langit menuju ke bumi, kemudian duduk berkejauhan mengelilingi orang yang akan dicabut oleh malaikat Israel. Di antara malaikat ada yang bawa kain kafan dari surga. Yang kedua, baru datang malaikat Israel, duduk di samping kepalanya sambil berkata, "Keluarlah wahai ruh." Setelah keluar dari jasad ruh orang-orang yang beriman, kemudian dimasukkan ke kain kafan yang berwarna putih yang diambil dari surga. Kemudian malaikat Israel pergi, lalu roh dibawa oleh malaikat-malaikat, diantar oleh malaikat-malaikat dari bumi menuju langit. Langit yang pertama, pintu langitnya dibuka, masuk langit kedua. Kemudian langit ketiga dibuka pintunya, masuk langit keempat, bahkan sampai langit ketujuh. Ini rohnya, ruhnya, arwahnya orang-orang yang beriman kepada Allah. Setelah dicabut oleh malaikat Israel, dibawa oleh malaikat-malaikat yang lain sampai nembus ke langit yang ketujuh. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam sebuah hadis riwayat Imam Ad-Dailami, "Inna arwahal mu'minina fis sama'i sabi'ati yanzuruna ila manazilihim fil jannah." Sesungguhnya ruh-ruh orang yang beriman itu di langit yang ketujuh, mereka bisa melihat tempatnya nanti di surga. Jadi orang-orang yang beriman kepada Allah bisa melihat nanti tempatnya di dalam surga. Beruntung bagi orang yang beriman kepada Allah dalam keadaan sampai meninggal dunia. Terus yang kedua, ketika malaikat Israel mencabut ruhnya orang-orang yang kafir, sebelum malaikat Israel datang, terlebih dahulu malaikat-malaikat dari langit yang berpakaian serba hitam turun ke bumi. Kemudian ada salah satu malaikat yang membawa kain kafan yang diambil dari neraka, kemudian duduk berkejauhan. Setelah mereka duduk berkejauhan, datanglah malaikat Israel alaihissalam.
Setelah datang malaikat Israel, orang yang tidak beriman yang akan dicabut ruhnya sebelumnya dipukulin. Wa yadribuna wujuhahum. Mereka dipukuli dulu. Setelah dipukuli baru dicabut ruhnya oleh malaikat Israel. Sedangkan ketika mencabut ruhnya ini langsung disentakkan saja. Setelah keluar dari jasad, dimasukkanlah ke dalam kain kafan, lalu malaikat Israel pergi. Kemudian ruh itu dibawa sampai ke langit pertama. Ke langit pertama tidak akan dibukakan oleh malaikat. Al-Quran menerangkan, la tufattahu lahum abwabus samai wala yadkhulunal jannah. Tidak akan dibuka pintu-pintu langit untuk mereka dan tidak akan dimasukkan ke surga dan tidak akan masuk surga. Jadi ruh-ruhnya orang yang tidak beriman kepada Allah sampai langit yang pertama. Bahkan Al-Quran menerangkan lagi, wa may yusyrik billahi faka'annama kharra minas sama. Ruh akan dilemparkan oleh Allah, disiksa. Pertama disiksa ketika mau dicabut, kemudian disiksa ketika sampai ke langit, dilempar ke bawah, dihadang oleh burung. Kemudian apa? Dipelatokin sampai sakit. Kemudian dibentur-benturkan ke sana dan kemari oleh angin-angin. Oleh sebab itu harapan kita semuanya supaya jangan disiksa oleh Allah. Harapannya mati dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mati dalam keadaan husnul khotimah. Ini yang sangat kita harapkan. Mudah-mudahan termasuk kita semuanya. Dari saya cukup sekian. Barangkali banyak kesalahan, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.